Para pemirsa yang mulia, Imam Hasan radhiyallahu anhu, yang merupakan putra dari Ali karramallahu wajah bin Abi Thalib, adalah putra sulung dari putri pemimpin para nabi, junjungan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan merupakan kakak dari Imam yang agung, Imam Husain alaihi salam. Umat Islam menghormati beliau sebagai cucu dari Nabi Islam. Para pemirsa, kaum Ahlu Sunnah menganggap Imam Hasan radhiyallahu anhu sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima, sedangkan kaum Syiah menganggap Imam Hasan bin Ali alaihi salam sebagai imam kedua. Pada tahun ketiga Hijriah di bulan Ramadan yang penuh berkah, Nabi yang mulia, yang maha penyantun lagi maha penyayang, Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima kabar atas kelahiran Imam Hasan radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Hasan dan kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Kunyah ini diberikan oleh kakek beliau dari pihak ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, nama Hasan saat ini bagi kita semua adalah nama yang sangat terkenal, akrab, dan mungkin biasa. Tetapi ketika beliau dinamakan demikian, pada masa itu tidak ada kebiasaan untuk memberikan nama seperti itu. Semua orang merasa nama ini sangat aneh, tetapi Allah Ta'ala menjadikan nama ini dicintai di dalam hati setiap orang. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah putra sulung dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah anak-anak yang pertama kali beriman kepada Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dianugerahi kemuliaan karena tidak pernah sekalipun bersujud kepada berhala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibesarkan di rumah Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itulah Nabi sangat mencintai beliau. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu turut serta bersama Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam seluruh peperangan kecuali perang Tabuk. Dalam pertempuran manapun yang diikuti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau menantang musuh, musuh tersebut pasti akan menghadapi kekalahan. Ibunda dari Imam Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, adalah putri yang paling dicintai oleh Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat salehah dan bertakwa, dari wataknya terpancar kelembutan dan dari tutur katanya terpancar kejujuran. Dan bagaimana kemuliaan ini tidak terpancar? Sejak kecil beliau tumbuh dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, beliau adalah putri dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang pertama kali beriman kepada Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang membantu serta menemani beliau dalam duka pada masa-masa awal dan sulitnya kerasulan. Mengenai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah penghulu seluruh wanita ahli surga di alam semesta. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Fatimah adalah belahan jiwaku. Sesuatu yang membuatnya gundah akan membuatku resah, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, karena ketakwaannya, kelembutan hatinya, dan kezuhudannya, tidak hanya sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga telah mencapai kedudukan yang agung sehingga beliau memiliki kedekatan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Di dalam taman keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, bunga ini mekar pada tahun ketiga Hijriah. Ketika Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu lahir, saat itu adalah bulan suci Ramadan. Dikatakan juga bahwa beliau lahir pada bulan Syaban tahun ketiga Hijriah, sekitar 1 tahun setelah Perang Badar. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah sosok yang agung dan insan yang beruntung, yang namanya dipilihkan langsung oleh Nabi yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajah berkata bahwa ketika Hasan lahir, aku memberinya nama Harb. Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, datang mengunjungi kami dan bersabda, perlihatkan putramu kepadaku. Nama apa yang kau berikan kepadanya? Aku menjawab, Harb. Beliau bersabda, bukan, namanya adalah Hasan. Kemudian ketika Imam Husain radhiyallahu anhu lahir, aku memberinya nama Harb. Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke rumah kami dan bersabda, perlihatkan putramu kepadaku. Nama apa yang kau berikan kepadanya? Aku menjawab, Harb. Beliau bersabda, bukan, namanya adalah Husain. Kemudian ketika putra ketiga lahir, beliau datang dan bersabda, perlihatkan putramu kepadaku. Nama apa yang kau berikan kepadanya? Aku menjawab, Harb. Beliau bersabda, bukan, namanya adalah Muhsin. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menamai mereka dengan nama-nama keturunan Harun alaihi salam. Nama putra-putra Harun alaihi salam adalah Syabar, Syabir, dan Musyabir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cinta dan kasih sayang yang besar kepada Imam Hasan radhiyallahu anhu. Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan kabar bahwa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu akan memiliki kedudukan istimewa dan keutamaan, dan bahwa melalui perantaraannya, Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Harits radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang berkhutbah, Sayyidina Hasan al-Mujtaba radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dan sungguh Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui dirinya." Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Malaikat ini belum pernah turun sebelumnya malam ini. Ia telah meminta izin secara khusus kepada Rabb-Nya untuk mengucapkan salam kepadaku dan memberiku kabar gembira bahwa sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah penghulu para wanita ahli surga dan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah penghulu para pemuda ahli surga." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sering bermain bersama kakeknya, junjungan kita Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat senang melihat cara Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bermain. Seperti kenakalan anak-anak saat bermain, dan cara mereka bermanja-manja. Seperti itulah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikmatinya, serta menunjukkan kesabaran dan penerimaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa kami sedang bersama Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sholat Isya. Ketika beliau menundukkan kepala untuk sujud, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma naik ke atas punggung beliau. Ketika beliau bangkit dari sujud, beliau dengan penuh kasih sayang memegang keduanya dan mendudukkan mereka di lantai. Kemudian ketika beliau sujud kembali, mereka berdua naik lagi ke atas punggung beliau yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat telah selesai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan keduanya di atas paha beliau. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengantarkan mereka kepada ibu mereka?" Lalu kilat menyambar di langit, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, "Pergilah, kembalilah kepada ibunda kalian." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa kilat itu terus menyambar hingga keduanya sampai kepada ibunda mereka. Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, datang sambil menggendong Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau mendudukannya di depan lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir untuk sholat. Ketika sedang sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud dan memanjangkannya. Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mengangkat kepalaku dan melihat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berada di atas punggung beliau. Aku pun kembali bersujud. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan sholat, para sahabat yang mulia Ridwanullahi alaihim ajmain berkata, "Wahai Rasulullah, saat sholat tadi engkau melakukan sujud yang sangat lama, kami mengira mungkin ada perintah baru yang turun atau wahyu sedang diturunkan kepadamu." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hal seperti itu. Sebenarnya, putraku Hasan telah menjadikanku sebagai tunggangannya. Aku tidak ingin bergegas sampai keinginannya terpenuhi." Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, sering mencium Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan mengangkatnya ke atas bahu beliau. Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak seluruh kaum muslimin untuk mencintai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan bersabda, "Barang siapa mencintaiku, hendaklah ia juga mencintai Hasan." Hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang lain. Cinta Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ini memiliki makna yang khusus. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah seorang insan yang tampan rupawan, elok, dan saleh, tetapi lebih dari itu, beliau adalah cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mirip dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih berkata bahwa Anas radhiyallahu anhu bersabda bahwa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mirip dengan Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, setiap kali para sahabat yang mulia radhiyallahu alaihim ajmain melihat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, hati mereka tanpa sadar dipenuhi oleh rasa cinta. Setelah wafatnya Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pandangan orang-orang tertuju pada beliau, mereka teringat akan hari-hari yang mereka lalui bersama Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan pun menyelimuti hati mereka, dan air mata mereka mulai mengalir. Sebagian orang bahkan hampir menangis dengan suara keras. Setiap kali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat beliau, matanya menjadi basah karena air mata.
Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa hari setelah wafatnya Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, aku keluar setelah melaksanakan sholat asyar bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berjalan berdampingan dengan kami. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sedang bermain di sana bersama anak-anak lain. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat di dekatnya, beliau mengangkat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ke atas pundaknya dan berkata, "Demi Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, anak ini mirip dengan Nabi yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, tidak mirip dengan Ali." Uqbah radhiyallahu anhu berkata bahwa mendengar hal itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tersenyum. Para pemirsa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sangat luar biasa dalam kedermawanan dan kesalehannya. Beliau senantiasa mendambakan keridaan Allah. Setiap hari sebelum tidur, beliau terbiasa membaca surah Al-Kahfi. Memenuhi kebutuhan orang lain adalah sebuah ibadah bagi beliau. Suatu kali, ketika beliau sedang beritikaf, seorang peminta datang dan memohon sesuatu, maka beliau keluar dari tempat itikafnya untuk memenuhi kebutuhan orang itu, lalu kembali masuk ke tempat itikaf. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat zahid, dan bagaimana tidak, bukankah sejak kecil beliau mendapatkan didikan langsung dari Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Al-Hawra, rahmatullah alaih, ia berkata bahwa aku bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, hal apa yang kau ingat dari Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, aku ingat bahwa aku pernah mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah dan memasukkannya ke dalam mulutku. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kurma itu dari mulutku dan mengembalikannya ke tumpukan kurma sedekah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa salahnya bagi beliau, Hasan, karena sebiji kurma itu? Maksudnya, kalaupun dimakan, apa salahnya? Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami, keluarga Muhammad, haram memakan sedekah. Seseorang pernah mendengar Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bermunajat kepada Rabb-nya dengan nada yang penuh kelembutan hati. Lalu orang itu berkata, apakah Anda takut kepada azab Allah, padahal Anda memiliki banyak jalan keselamatan? Anda adalah cucu Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, Anda layak mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, dan lagi pula, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, adapun mengenai kedudukanku sebagai cucu Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala berfirman bahwa ketika sangkakala ditiup, maka tidak akan ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Mengenai syafaat, Allah Ta'ala berfirman, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Dan ya, mengenai rahmat, maka Allah Ta'ala telah berfirman, dan rahmatku akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memiliki lisan yang sangat suci. Tidak pernah ada kata yang buruk atau kasar yang terucap dari lisannya. Abdullah bin Aun rahmatullah alaih berkata, tidak ada orang yang lebih aku sukai dalam hal berbicara daripada Hasan radhiyallahu anhu, aku suka ketika beliau tidak diam. Aku tidak pernah mendengar kata yang tidak pantas darinya, kecuali sekali waktu terjadi perselisihan antara Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Umar bin Utsman rahmatullah alaih mengenai sebidang tanah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyampaikan sesuatu yang tidak disetujui oleh Umar rahmatullah alaih. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bersabda, kami tidak punya apa-apa lagi untuk masalah ini selain sesuatu yang akan menjatuhkan martabatnya. Maksudnya, jika Anda tidak menerima hal ini, maka hal ini dapat merendahkan Anda. Abdullah bin Aun rahmatullah alaih berkata bahwa itulah kata terkeras yang pernah aku dengar darinya. Allah Ta'ala telah menganugerahi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dengan keutamaan kefasihan dan balaghah, dan keutamaan ini dapat dilihat dari ucapan-ucapan beliau. Beliau pernah ditanya, apakah keuntungan sejati itu? Beliau menjawab, cinta kepada ketakwaan dan zuhud di dunia, itulah keuntungan sejati. Ketika ditanya tentang ilmu, beliau menjawab, menahan amarah dan mengendalikan hawa nafsu adalah ilmu. Ketika ditanya tentang kebodohan, beliau bersabda, mengikuti kehinaan dan bergaul dengan orang-orang sesat adalah kebodohan. Ketika ditanya, apakah kelalaian itu? Beliau menjawab, meninggalkan masjid dan menaati pembuat kerusakan adalah kelalaian. Ketika ditanya tentang kekikiran, beliau bersabda, menganggap apa yang ada di tanganmu sebagai sebuah kemuliaan, dan menganggap apa yang engkau belanjakan sebagai sebuah utang. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sering berkata, orang yang tidak berakal tidak memiliki adab, orang yang tidak bersyukur tidak memiliki rasa cinta, dan orang yang tidak beragama tidak memiliki rasa malu.
Dasar dari akal adalah menjalani hidup dengan bergaul bersama orang lain. Dengan akal, dua negeri, yaitu dunia dan akhirat, dapat diraih. Beliau juga bersabda, jauhilah hal-hal yang diharamkan Allah, niscaya engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Berbahagialah dengan pembagian rezeki yang Allah tetapkan untukmu, niscaya engkau akan menjadi kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Bergaulah dengan orang lain sebagaimana engkau ingin mereka bergaul denganmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang adil. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, kebinasaan manusia terletak pada 3 hal, kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Dalam kesombongan terdapat kebinasaan, karena kesombongan inilah setan menjadi terkutuk. Keserakahan adalah musuh hawa nafsu, karena keserakahan inilah Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Dan kedengkian adalah mata-mata kejahatan, karena kedengkian inilah Kabil membunuh Habil. Seluruh kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mengikuti teladan dari ucapan-ucapan yang penuh hikmah tersebut. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah seorang insan yang sangat sabar dan berhati lembut. Beliau sangat pemaaf terhadap orang-orang yang menzaliminya. Beliau memaafkan mereka yang menyakitinya karena kebodohan mereka. Karena kelembutan dan sifat pemaafnya inilah beliau selalu menghindari pertengkaran. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid di masjid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, pandangan orang-orang tertuju kepada beliau untuk menduduki jabatan khalifah. Hal ini karena adab dan akhlak beliau sangat patut dipuji. Beliau selalu teguh di atas kebenaran. Kedermawanan dan keberanian adalah kemuliaan beliau, kesabaran dan ketabahan adalah ciri khas beliau. Ketika para sahabat yang mulia Ridwanullahi alaihim ajmain sepakat untuk memilih beliau sebagai khalifah, orang-orang pun mulai memberikan baiat kepadanya. Sekitar lebih dari 40.000 orang telah membaiat beliau. Beliau radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 7 bulan di wilayah Irak, Khurasan, Hijaz, dan Yaman. Sementara itu, di negeri Syam, setelah kesyahidan Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baiat diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu tahu bahwa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tidak menyukai fitnah dan kerusakan. Oleh karena itu, beliau menjaga hubungan melalui surat menyurat, memperbaiki hubungan timbal balik, dan berjanji kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu pada beliau, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu masih hidup, maka beliau akan menyerahkan tanggung jawab kekhalifahan kepadanya. Ini berarti bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu telah berjanji untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu setelahnya. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata bahwa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bersabda, "Aku telah memiliki sebuah gagasan, dan aku ingin kalian mengikutiku dalam hal ini." Aku bertanya, "Gagasan apakah itu?" Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku berpikir untuk menuju Madinah dan menetap di sana, dan menyerahkan urusan kekhalifahan ini kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena fitnah ini telah berlarut-larut, pertumpahan darah telah terjadi, dan jalan-jalan pun telah terputus." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, semoga Allah Ta'ala memberimu balasan terbaik atas nama umat Muhammad." Dengan demikian, terpenuhilah kabar kenabian dari Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Ta'ala akan mendamaikan 2 kelompok besar kaum muslimin melalui perantaraannya. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, meskipun lebih berhak atas kekhalifahan, mengundurkan diri demi Muawiyah radhiyallahu anhu, semata-mata untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah sesama mereka. Setelah mengundurkan diri dari kekhalifahan, Hasan radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan pidato yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, "Wahai manusia, Allah Ta'ala telah memberi kalian hidayah melalui generasi pertama kami dan menghentikan pertumpahan darah kalian melalui generasi terakhir kami. Ketahuilah, sebaik-baik kebijaksanaan adalah takwa, dan kekalahan yang paling memalukan adalah perbuatan buruk. Dan urusan kekhalifahan yang menjadi perselisihan antara aku dan Muawiyah radhiyallahu anhu, entah beliau lebih berhak daripadaku, atau ini adalah aku, yang telah kuserahkan demi keridaan Allah Ta'ala, demi kebaikan umat Muhammad, dan untuk menghentikan pertumpahan darah di antara kalian." Para pemirsa, ini adalah peristiwa pada tahun 40 Hijriah. Tahun perdamaian ini dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai Am al-Jamaah, Tahun Persatuan. Karena perpecahan kaum muslimin telah berakhir dan mereka bersatu menjadi satu jamaah. Beberapa orang dari penduduk Kufah juga mencela Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu karena melakukan perdamaian, tetapi beliau menanggung setiap celaan dengan sabar dan tetap teguh pada pendapatnya,
yang tidak memiliki tujuan lain selain kemaslahatan dan kebaikan umat. Setelah perdamaian, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagian besar hidup beliau di Madinah dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seseorang tentang keadaan Hasan radhiyallahu anhu, dan orang itu menjawab, setelah sholat subuh hingga terbit matahari, beliau tetap berada di atas sajadahnya, kemudian beliau duduk bersandar dan bertemu dengan orang-orang yang datang dan pergi. Ketika hari beranjak siang, beliau melaksanakan sholat duha, lalu mengunjungi para ummul mukminin radhiyallahu anhunna untuk mengucapkan salam. Jika Anda berada di tempat yang mulia, maka beginilah keadaannya. Beliau melaksanakan sholat asyar di Masjid Nabawi lalu sibuk beribadah. Sejak tahun 15 Hijriah, telah ditetapkan tunjangan sebesar 5.000 dirham per tahun untuk beliau. Saat itu, usia beliau 12 tahun. Tunjangan ini terus berlanjut hingga tahun 40 Hijriah. Setelah perjanjian damai dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, pajak, haraj, dari Provinsi Akhbas diserahkan kepada beliau. Jumlah pajak ini mencapai 1 juta dirham per tahun. Para pemirsa, demi meninggikan agama Allah, untuk memadamkan fitnah dan kerusakan, serta untuk memastikan penerapan Kitabullah dan Sunnah Rasul, Imam Hasan radhiyallahu anhu, dalam rangka menghormati perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menyingkirkan tahta kekuasaan dan melakukan perjanjian damai yang bersejarah. Peristiwa ini merupakan babak yang tak terlupakan dalam sejarah Islam yang tiada bandingnya. Meskipun Imam Hasan radhiyallahu anhu telah mengasingkan diri di Madinah Al-Munawwarah setelah perdamaian, namun keberadaan Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu, sebagai pusat kebenaran dan sumber mata air ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan direlakan oleh musuh-musuh agama. Oleh karena itu, Jadah binti Al-Asiyah TS, yang merupakan istri dari Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu, dibujuk oleh seseorang dengan iming-iming hadiah dan kemuliaan untuk menyebabkan kesyahidan cucu Rasul, Imam Hasan radhiyallahu anhu, dengan memberinya racun. Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Imran bin Abdullah bin Talhah bahwa seseorang melihat Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu, dalam mimpi. Dalam mimpi itu, tertulis sebuah ayat di antara kedua mata beliau. Semua anggota Ahlul Bait beliau sangat gembira, tetapi ketika mimpi ini diceritakan di hadapan Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh, jika mimpi ini benar-benar terlihat, maka sisa umur Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu, tinggal beberapa hari lagi. Tafsir ini terbukti benar, dan dalam waktu yang sangat dekat, istri beliau, Jadah binti Al-Asiyah TS, memberinya racun. Akibat pengaruh racun tersebut, kondisi beliau menjadi sangat parah, dan potongan-potongan usus beliau keluar bersama darah. Dalam keadaan ini, beliau radhiyallahu anhu menderita kesakitan yang hebat selama 40 hari. Menjelang kesyahidannya, ketika saudaranya, Imam yang agung, Imam Husain radhiyallahu anhu, datang dan bertanya, "Wahai saudaraku, beritahu aku siapa yang telah meracunimu?" Beliau menjawab, "Apakah engkau akan membunuhnya?" Imam Husain menjawab, "Tentu, aku akan membunuhnya." Setelah jawaban dari Imam yang agung, Imam Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Hasan radhiyallahu anhu bersabda, "Jika orang yang aku duga memang benar pembunuhnya, maka Allah Ta'ala adalah pembalas yang hakiki, dan keputusan antara dia dan aku akan terjadi besok di hari kiamat, dan hukumannya sangatlah berat. Dan jika bukan dia, wahai saudaraku, aku tidak ingin ada orang yang tidak bersalah terkena musibah karenaku. Wahai saudaraku, aku tidak ingin engkau membunuh orang yang tidak bersalah jika dugaanku salah. Aku telah diracun beberapa kali sebelumnya, tetapi racun kali ini adalah yang paling kuat." Betapa agung dan tingginya kemuliaan dan kedudukan Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu. Beliau sedang menderita kesakitan, ususnya terpotong-potong dan keluar, dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Namun sang Raja Keadilan pada saat itu pun tetap mengukir jejak keadilan dan kejujurannya yang tak terhapuskan di lembaran sejarah. Sikap kehati-hatian sang imam tidak mengizinkannya untuk menyebut nama orang yang beliau curigai. Saat itu, usia beliau adalah 47 tahun, 6 bulan, dan beberapa hari ketika beliau meminum cawan kesyahidan dan pada tanggal 5 Rabiul Awal, beliau berpulang dari dunia yang fana ini di Madinah Thayyibah dan mencapai derajat syahid. Para pemirsa, telah terbukti bahwa beliau diracun oleh istrinya, Jadah binti Al-Asiyah TS, dan menurut beberapa riwayat, racun itu diberikan melalui kurma. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang membujuk Jadah binti Al-Asiyah TS untuk memberikan racun, siapa yang mendorongnya untuk melakukan hal itu, serta memberinya iming-iming hadiah dan kemuliaan. Kesyahidan Imam yang agung, Imam Hasan radhiyallahu anhu,
adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi umat Islam. Sebelum wafat, beliau meminta izin kepada Sayyidah Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha untuk dimakamkan di dalam rumahnya, di sisi kakeknya, Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah memberinya izin, tetapi Marwan bin Al-Hakam dan beberapa orang dari Bani Umayyah menghalangi dan mencegah beliau dimakamkan di dekat Nabi yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam. Saudaranya, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, berniat untuk mengangkat pedang melawan orang-orang ini, tetapi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberitahunya bahwa saudaranya, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, telah melarang pertumpahan darah dalam masalah ini. Oleh karena itu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mengurungkan niatnya untuk berperang. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dimakamkan di pemakaman Janatul Baqi, dan pada saat wafat, usia beliau adalah 47 tahun. Atas wafatnya, saudaranya, Muhammad bin Ali, berdiri dan berkata, "Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya kemuliaan hidupmu menjadi lebih kuat dengan wafatmu, dan sangat indah apa yang telah menyatu dengan jasadmu, dan sangat baik jasad yang telah disatukan dengan kubur. Bagaimana tidak, sedangkan engkau adalah permata hidayah, sahabat orang-orang bertakwa, dan orang kelima dari ahlul kisah, orang-orang di bawah selimut. Engkau telah disuapi oleh tangan-tangan kebenaran dan dididik dalam pangkuan Islam. Meskipun hati kami tidak bahagia karena perpisahan denganmu, namun kami tidak ragu akan kebaikanmu bagi kami. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu." Atas wafatnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, hari ini kekasih Rasul yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam, telah wafat." Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Muhammad, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Engkau sungguh seorang pembela kebenaran. Engkau berasal dari keturunan kenabian dan telah meminum susu hikmah dan kebijaksanaan. Maka sekarang, berangkatlah bersama ruhmu menuju wewangian dan kenikmatan surga. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala dan ganjaran bagi kami dan bagimu." Para pemirsa yang mulia, kami berharap Anda semua menyukai video kami hari ini. Sampai jumpa lagi segera dengan video yang baru. Hingga saat itu, jagalah diri Anda baik-baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadi pelindung dan penolong Anda.